Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu iqraran bihi wa tauhida wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ikhwani, saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada minggu ini masih tetap kita akan menjelaskan tentang masalah yang berhubungan dengan rukun yang keberapa hari kiamat itu? Rukun yang kelima. Itu yang akan kita bicarakan. Kemarin pada pertemuan-pertemuan yang lalu sudah kita jelaskan bahwasanya mengimani dengan segala apa yang diberitakan oleh Allah kepada kita dan Rasulnya kejadian setelah mati, itulah yang dimaksud dengan keimanan kita kepada hari akhirat. Sudah kita jelaskan tentang fitnatul qabr, ujian atau pertanyaan yang akan ditanyakan oleh dua malaikat. Sudah dijelaskan juga tentang nikmatnya kubur dan siksaan di kuburan. Dan minggu yang lalu kita sudah menjelaskan tentang al-ba'tsu ba'dal maut, dibangkitkannya, dihidupkan kembali manusia yang sudah mati. Jadi ruh yang sudah dipisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dikembalikan lagi kepada jasadnya. Jadi di kuburan itu akan kembali lagi manusia hidup kepada kehidupan yang semula. Dan kebangkitan ini banyak orang yang menolaknya di kalangan orang-orang musyrikin pada zaman banyak yang menolaknya kebangkitan atau dikembalikan lagi manusia itu kepada kehidupan di alam hari kiamat, yaitu adanya dibangkitkan dari kuburan dengan dikembalikan ruh kepada jasad atau dikumpulkannya badan setelah musnah bercampur dengan tanah, dikembalikan lagi kembali kepada hakikat manusia. Dari tanah dikembalikan lagi kepada hakikat manusia yang sudah berpencar, udah menyatu dengan tanah. Tatkala di kuburan itu dikembalikan lagi kepada kehidupan, kembali seperti semula. Ya. Itulah yang dimaksud dengan kebangkitan setelah mati. Yaitu terjadi pada hari kiamat tatkala ditiup sangkakala. Atau dalam suatu pendapat yang lain bahwasanya sangkakala yang ditiup itu luas sekali, ditiup oleh Israfil. Jadi dengan ditiupnya sangkakala, semua ruh menyambung lagi kepada badannya. Karena arti mati kemarin tatkala terpisahnya ruh dari badan, itulah yang dimaksud dengan mati. Dan mati itu adalah kiamat sugro, kiamat kecil yang sudah kita pelajari. Kita mengulang sebentar untuk mengulang apa yang sudah kita kaji pada minggu-minggu yang lalu. Bahkan ada yang mengatakan pendapat yang lain bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu bukan sebelum meniup sangkakala, Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan. Maka tumbuhlah dari sebab turunnya hujan tersebut jasad-jasad mereka yang sudah mati. Dan Allah juga mampu sebenarnya untuk menumbuhkan jasad manusia itu tanpa harus dengan turunnya hujan dan yang lain sebagainya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, kenapa sih ngobrol? Ya. Oh iya. Jadi nanti katanya ini begitu. Iya. Ya.
Ya. Wallahu ambatakum minal ardi nabata. Dan Allah lah yang menumbuhkan kalian dari bumi dengan betul-betul ditumbuhkan. Jadi dikeluarkan lagi ya, dan ditumbuhkan lagi. Itulah iman kepada kebangkitan dan apa yang setelahnya, yang merupakan pokok dasar yang sangat penting sekali di antara rukun-rukun iman. Ini makanya karena pentingnya masalah iman kepada hari kiamat ini, kemarin kita jelaskan pada penjelasan minggu yang lalu, selalu diikatkan, selalu digandengkan antara iman kepada Allah dan iman kepada hari akhirat. Sebagai salah satu contoh di dalam hadis Rasulullah SAW yang sahih, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fala yu'dzi jarahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan kepada hari akhirat, maka janganlah menyakiti tetangganya. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah digandengkan dengan hari kiamat, maka hendaklah menghormati tamunya. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, iman kepada Allah terus hari akhir, falyakul khairan aw liyasmut, berkata yang baik atau diam. Jadi selalu digandengkan antara iman kepada Allah dan iman kepada hari kiamat. Dan iman kepada hari kiamat ini atau iman kepada hari kebangkitan ini terjadi pertikaian antara umat dan para utusannya, antara umat-umat yang terdahulu dengan para utusannya. Dan bahkan kebangkitan setelah mati ini diingkari oleh orang-orang musyrikin. Mereka meyakini bahwasanya badan itu kalau setelah mati tidak akan hidup lagi, tidak akan kembali lagi. Artinya tidak ada lagi kehidupan setelah mati itu. Bahwasanya dunia ini kekal dan tidak fana. Itu pandangan orang musyrikin dari karangan orang Dahriyun. Mereka mengatakan sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Jasiyah ayat 24, wa qalu ma hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa dahar. Mereka mengatakan tidaklah kehidupan dunia, mahia, tidaklah kehidupan ini kecuali hanya hidup di dunia. Kami mati, kami hidup, dan tidaklah yang membinasakan kami itu kecuali masa waktu. Inilah akidah keyakinan orang Dahriyun. Makanya kalau kita perhatikan tatkala menerangkan tentang iman kepada kitab, iman kepada Rasul, iman kepada malaikat, kalau kita perhatikan sedikit pembicaraan masalah itu. Tapi tatkala berbicara tentang masalah iman kepada hari akhirat, karena terjadinya perselisihan dan banyaknya orang yang mengingkari, maka di dalam Al-Quran sangat menekankan tentang keimanan kepada hari kebangkitan ini setelah mati. Sebagaimana yang sudah kita jelaskan kemarin tentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, dalil-dalil yang menjelaskan tentang akan adanya kebangkitan setelah mati, yaitu dengan dalil yang ada di alam nyata dilihat oleh mata kepala. Kejadian kaum Nabi Musa alaihissalam, saking bandelnya mereka ingin melihat Allah secara terang-terangan. Karena saking bandelnya mereka, maka datang halilintar, petir yang membuat mereka mati. Setelah mereka mati, hidup kembali. Mereka melihatnya dan tahu ternyata bisa hidup lagi mereka setelah mati. Kejadian Nabi Ibrahim alaihissalam dalam menenangkan hatinya, bukan berarti ragu dengan kebangkitan, tapi dalam rangka meyakinkan, maka Allah memerintahkan kepada Nabi Ibrahim untuk membunuh burung dan disimpan di bukit-bukit gunung. Kemudian setelah itu panggil, datang segera. Itu bisa dilihat di dalam kehidupan.
Itu dalil-dalil yang sudah kita bacakan. Dan dalil yang pertama adalah dengan yang menunjukkan akan adanya kebangkitan setelah hari kiamat itu ada dan nyata di dalam kehidupan. Yang kedua, sebagaimana yang sudah kita jelaskan kemarin, yaitu dengan mengambil pelajaran dan keterangan atau kias yang lebih utama, kiasul aula. Kemarin sudah kita jelaskan contoh kiasul aula itu umpamanya seperti ini, kita diciptakan pertama kali dari tidak ada. Maka menciptakan yang kedua kali itu lebih mudah bagi Allah karena sudah ada bahannya. Itu lebih mudah bagi Allah Subhanahu wa taala untuk menciptakannya. Terus umpamanya yang dimaksud dengan kiasul aula, bahwasanya menciptakan langit dan bumi itu lebih berat daripada menciptakan manusia. Terus sekarang itu lebih mudah lagi, sudah diciptakan, tinggal mengembalikan lagi kepada yang semula, itu lebih mudah. Itulah yang dimaksud dengan kiasul aula. Jadi terbantahlah orang yang mengingkari tentang kebangkitan, tentang hari kebangkitan, tentang hari kiamat, kejadian yang telah akan terjadi setelah mati. Terbantahlah mereka semuanya yang mengingkari atau tidak mempercayai tentang hari kebangkitan. Terus caranya bagaimana Allah Subhanahu wa taala? Antum bacalah dalam surat Al-Hajj di sini dalam halaman 146, di sini dijelaskan tentang surat Yasin ayat 78 sampai 81, bisa dibaca oleh antum sendiri. Terus di dalam surat Al-Hajj ayat 5, nanti di rumah ditafakuri dan ditadaburi tentang masalah ini, tentang lebih lebih antum renungi, sehingga dengan sebab kita yakin dengan adanya atau berimannya seorang hamba dengan hari kiamat atau dengan kebangkitan setelah mati itu, insya Allah mereka yang meyakini hal tersebut akan bersiap-siap untuk hari esok, untuk melaksanakan amalan-amalan yang soleh di dunia, sehingga mereka akan menjadi hamba Allah yang bahagia. Beda dengan orang yang tidak beriman dengan hari kebangkitan, mereka tidak memperhatikannya kecuali hanya kehidupan di dunia, karena menyangka bahwasanya hidup ini hanya di dunia saja, sehingga semau gue lah dalam beramal solehnya, di dalam kehidupan di dunianya. Beda dengan orang yang beriman kepada hari kiamat. Sekarang insya Allah yang akan kita jelaskan adalah al-hasr. Saya anggap cukup tentang masalah hari kebangkitan. Nanti bila mana ada pertanyaan dikasih waktu. Halaman 148, yaitu tentang al-hasr. Al-hasr. Halaman 148, kalau yang besar halaman 114. Al-hasr. Al-hasr. Al-hasr, jadi setelah dibangkitkan dari kuburan, manusia itu akan dikumpulkan di satu tempat yang luas, namanya padang mahsyar. Itu padang mahsyar. Jadi al-hasr ini semuanya orang yang beriman mengimani masalah ini, akan adanya suatu tanah yang sangat luas sekali. Manusia berkumpul di tanah yang luas itu menunggu keputusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah dia itu menjadi penghuni surga ataukah dia itu menjadi penghuni neraka? Semua orang akan duduk dan berkumpul, berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala di padang mahsyar. Al-hasyar, hari dikumpulkan. Nu'min, kalau ahlu sunnah wal jamaah, bagaimana sikapnya dengan kejadian ini? Nu'min, kita beriman annahu ba'da ba'tsil khalaiq, bahwasanya setelah dibangkitkannya semua manusia min kuburihim, dari kuburan mereka, yakunul hasr, akan terjadi al-hasr, dikumpulkan di suatu tempat. Wa huwa sauquhum jami'an ilal mauqif, semua manusia digiring ke sebuah tempat. Wa huwal makan allazi yaqifuna fihi intidaran
lifaslil qada'i bainahum, yaitu sebuah tempat yang mana semua manusia itu berhenti di tempat tersebut menunggu keputusan Allah kepada mereka.